Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan nikmat sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, pada pertemuan kali ini masih bersama Ustaz Nasruddin akan mengajarkan pembelajaran yang ada di kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang perkalian pecahan. Namun sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa kurang satu apapun. Berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi perkalian pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi pembelajaran kita, yaitu tentang perkalian pecahan. Perkalian yang akan kita pelajari kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, perkalian campuran dengan pecahan campuran. Dan yang ketiga, perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ustaz akan contohkan satu soal pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalnya di sini Ustaz ada pecahan 2/5 dikali dengan 3/4. Proses pengerjaan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa yaitu dengan mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Mana pembilang? Pembilang adalah bilangan pecahan yang ada di bagian atas. Dan mana penyebut? Penyebut adalah bilangan yang ada di bagian bawah dalam satu buah pecahan. Bagaimana proses pengerjaannya? Kita lakukan bersama-sama. Sekarang tinggal dikalikan atas dikali atas atau pembilang dikali pembilang. 2 dikali 3, kemudian penyebutnya dengan penyebutnya 5 dikali 4. Maka dapat dihasilkan pembilangnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga hasilnya 2/5 dikali 3/4 menjadi 6/20. Namun karena hasilnya adalah 6/20 masih bisa disederhanakan menjadi pecahan biasa, maka kita rubah menjadi pecahan yang lebih sederhana. 6/20 sama-sama bisa dibagi 2. 6/20 ini bisa dibagi 2. Jadi kalau di atas, bagian atas dibagi 2, maka di bawah pun dibagi 2. Maka hasilnya menjadi 3/10. Jadi 6/20 bisa disamakan sama dengan pecahan 3/10. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran perkalian pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sudah dapat dipahami? Selanjutnya akan kita pelajari perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bagaimana proses pengerjaannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Di contoh kedua, Ustaz punya perkalian 2 buah bilangan pecahan campuran. Yang pertama 1/2/3 dikali dengan 2/1/4. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada 2 buah bilangan pecahan campuran yang akan kita kalikan dengan pecahan campuran. Bagaimana prosesnya? Yang pertama yang harus diketahui adalah
Jika di sini pecahannya campuran, maka wajib dijadikan pecahan biasa. Bagaimana proses mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini ada bilangan bulatnya, ada pembilang dan ada penyebut. Caranya adalah seperti ini. Penyebut harus dikalikan dengan bilangan bulatnya. Kemudian hasilnya baru dijumlahkan dengan pembilangnya. Sehingga dapat kita tulis 3 dikali 1 ditambah 2. Dan penyebutnya tetap 3. Kemudian dikalikan dengan bilangan yang sebelahnya. Prosesnya sama dengan bilangan yang sebelumnya. 4 dikali 2 ditambah 1. Dan penyebutnya tetap 4. Sehingga dapat dihasilkan 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 5/3. Dikali dengan 4 dikali 2 ditambah 1, 9/4. Sehingga jika sudah bentuknya perkalian pecahan biasa, maka sudah bisa dikalikan. Tinggal kita kalikan sekarang di sini. Pembilang dikali pembilang, 5 dikali 9 sama dengan 45. Dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jika hasilnya adalah pecahan yang besar jumlahnya, maka bisa kita sederhanakan dulu. Di sini bisa sama-sama kita bagi 3, sini juga dibagi 3. Sehingga 45 akan berubah menjadi 15 dan 12 dibagi 3 berubah menjadi 4. Sehingga 45/12 sama juga dengan 15/4. Namun karena 15/4 pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita jadikan pecahan campuran hasilnya. Oke, kita tulis di sini dulu. 15/4 sama dengan, sekarang kalau 15 dibagi 4, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15? Ada 2 yang bisa dijawab, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalau kita ambil 4 kali 4, maka melebihi angka 15, jadi tidak bisa diambil. Maka kita ambil 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita tulis dulu 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka sisa dari 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Kita tulis ini. Per4. Maka 15/4 sama juga dengan 3/4. Sehingga dapat dihasilkan 1/2/3 dikali 2, 1/4 sama dengan 3/4. Demikian anak-anakku sekalian, sudah bisa dipahami? Baik, kita akan lanjutkan perkalian pecahan yang berikutnya, yaitu perkalian pecahan desimal. Bagaimana prosesnya, cara pengerjaannya, kita lakukan bersama-sama. Ustaz punya soal yang ketiga. Ini perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Pecahan desimal yang pertama adalah pecahan yang kita sebut adalah 1 desimal. Apa itu 1 desimal? Bilangan desimal yang 1 angka di belakang koma. Kita contohkan di sini. 0,4 dikali 0,6. Proses pengerjaannya kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. Kalau di belakang koma 1 angka, maka dia otomatis per 10. Kalau nanti di belakang koma 2 angka, maka dia per 100. Jika di sini 0,4 artinya 1 angka di belakang koma, maka dia per 10. Maka 0,4 kita rubah menjadi 4/10. Dan 0,6 menjadi 6/10. Sehingga sudah bisa
kalikan, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 4 dikali 6 sama dengan 24, 10 dikali 10 sama dengan 100. Sehingga kalau kita jadikan pecahan desimal, 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena dia per 100. Jadi kalau per 100 itu sama juga dengan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau 24 per 100 sama juga dengan 0,24. Demikian? Sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan satu soal kembali tentang perkalian pecahan desimal. Namun bentuknya sudah ada bilangan bulatnya atau sudah ada satuannya. Kita contoh keempat. Contohnya 1,2 dikali 0,8. Satu angka di belakang koma, namun di depannya sudah ada bilangan bulat atau punya satuan. Maka kalau 0,44 per 10, maka 1,2 menjadi 12 per 10. Karena satu angka di belakang koma. Dikalikan dengan 8 per 10. Sekarang kita bisa kalikan pembilang dikali pembilang atau bayi bilangan yang di atas dikali dengan bilangan yang di atas. 12 dikali 8 berapa? Iya, betul, 96. Dan 10 dikali 10 sama dengan 100. Jika terdapat per 100, maka sama juga dengan 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Maka 96 per 100 menjadi 0,96. Tidak dibaca 0,96 yang kita sudah pelajari, jadi dibaca 0,96 satu persatu. Bagaimana anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan? Sudah bisa dipahami? Sudah? Baik. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat kalian serap dan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dari Ustaz, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Sampai jumpa pada kesempatan atau pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.